Dewa Perang Yesikai. Bab 1941. Tentu saja. Cepat dan temukan cara untuk membantuku, desak Yesikai. Tali di tubuhmu khusus digunakan untuk menghadapi praktisi. Ada keterampilan yang ditanamkan oleh para master di tali itu. Jika tingkat kultivasimu tidak cukup tinggi, mustahil untuk melepaskan diri, jelas Daohun. Aku tidak ingin mendengar perkenalanmu, aku ingin tahu bagaimana cara keluar dari kesulitan ini, tanya Yesikai balik. Meskipun tali semacam ini dapat menahan praktisi, pada dasarnya itu hanyalah tali biasa. Jika ada senjata tajam, seharusnya bisa dipotong, jawab Daohun. Maksudmu, tali yang bisa mengikat praktisi ini takut pada pisau kecil? Tanya Yesikai balik. Ya, Anda dapat memahaminya seperti itu. Tapi, aku tidak bisa menggunakan cincin penyimpanan itu sekarang. Yesikai sedikit tertekan. Tali ini ternyata punya fungsi ini, kalau tidak, dia pasti sudah menghunus pedang kegelapan sejak lama. Yesikai melihat sekeliling, tetapi kosong. Sepertinya Chen Yuxin sengaja membersihkan puing-puing itu. Ia tidak punya alat untuk digunakan, tetapi ini bukan masalah bagi Yesikai. Ada pinggiran di sudut dinding. Meskipun tidak tajam, hanya itu yang bisa ia gunakan. Jika semuanya berjalan lancar dan ia meluangkan lebih banyak waktu, ia seharusnya bisa berhasil. Yesikai berdiri dengan susah payah. Seluruh tubuhnya terikat seperti cacing tanah. Ia bahkan tak bisa menggerakkan satu jari pun. Ia hanya bisa mengandalkan otot perutnya. Tepat saat Yesikai hendak bertindak, ia tiba-tiba berhenti. Kemungkinan ada kamera kecil yang tersembunyi di sini, dan setiap gerakannya mungkin sedang dipantau, jadi ia tidak boleh terlalu mencolok. Yesikai dulunya adalah Kapten Longya dan memiliki kemampuan pengintaian yang kuat, tetapi dengan tangan dan kakinya terikat, sulit baginya untuk mengamati. Ia hanya bisa bergerak perlahan menuju sudut, lalu berpura-pura tidak stabil dan jatuh ke tanah, lalu meletakkan tangannya di tepi sudut tembok. Ah! Agar pura-pura jatuh, Yesikai sengaja berteriak beberapa kali dan berpura-pura kesakitan. Melihat tidak ada yang masuk, ia merasa lega. Tangannya diikat ke belakang, yang memberinya kesempatan. Yesikai menggunakan ujung sudut dinding sebagai pisau, tetap dan menyelipkan tali di atasnya. Ia merasakan tali itu terkikis sedikit demi sedikit. Setengah jam kemudian, Yesikai merasakan telapak tangannya mengendur dan talinya akhirnya terlepas. Setelah tali putus, efeknya akan hilang. Saat ini, Yesikai hanya perlu menggoyangkannya dengan keras untuk menghancurkan tali itu berkeping-keping. Namun, ia tidak melakukannya. Jika ia ingin pergi dari sini, ia masih perlu menggunakan otaknya. Ia memegang kedua ujung tali yang putus dengan tangannya dan berpura-pura masih terikat. Lonceng angin, teriak Yesikai keras, dan tak lama kemudian, lonceng angin masuk dari luar pintu. Paman, ada apa? Bantu aku melepaskan talinya, kata Yesikai dingin. Pak, maaf. Tapi saya harus mematuhi perintah kepala keluarga. Kalau ada permintaan, silakan sampaikan. Aku harus ke toilet, balas Yesikai, bagaimana kau bisa membantuku? Ini. Bantu aku melepaskan talinya, lanjut Yesikai. Paman, aku bantu dulu. Ada kamar mandi di dalam. Feng Ling melangkah maju dan membungkuk untuk membantunya berdiri. Baiklah, pelan-pelan saja. Tangan dan kakiku mati rasa. Yesikai mengangguk. Feng Ling membungkuk dan membantunya berdiri, memegang bahunya dengan satu tangan dan pinggangnya dengan tangan lainnya. Terima kasih, kata Yesikai ringan, dan dengan lambaian tangannya, tali di tubuhnya langsung putus. Sebelum Feng Ling sempat bereaksi, telapak tangan Yesikai mengenai lehernya. Maaf, kau tinggallah di sini sebentar. Yesikai membaringkan Feng Ling yang pingsan di tanah, meregangkan tangan dan kakinya, bergegas ke pintu, membukanya, dan menguncinya setelah keluar. Ada kamera pengawas di sini. Meskipun ia berhasil melarikan diri, ia akan segera ditemukan oleh keluarga Chen, jadi ia harus segera pergi. Cepat, pergi ke ruang rahasia. Ayo cepat. Benar saja, Yesikai mendengar langkah kaki dari kejauhan. Ia segera mengenakan helm Pluto dan menyembunyikan tubuhnya. Aneh sekali, di mana orang-orangnya? Nona Feng Ling ada di sana. Dia pingsan. Cepat periksa dia. Ya. Ketika penjaga keluarga Chen tiba, mereka tidak dapat menemukan jejak Yesikai, dan mereka semua bingung. Hanya ada satu jalan masuk dan keluar, dan mereka tidak tahu di mana Yesikai bersembunyi. Segera kirim orang untuk menjaga pintu keluar dan jangan biarkan siapapun atau kendaraan masuk atau keluar. Ya. Keluarga Chen segera bersiaga, tetapi Yesikai tidak terlihat dan mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Ia berlari secepat mungkin ke halaman belakang keluarga Chen, di mana tembok itu dapat membawanya langsung keluar, dan tidak ada penjaga. Tunggu. Yesikai tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah mansion. Ruang rahasia itu berada di ruang bawah tanah mansion. Tempat itu sangat berbahaya. Ada banyak serangga beracun yang mematikan di dalamnya.
Ye Shikai harus menghancurkannya. Jika dia pergi begitu saja, maka ketika dia kembali nanti, serangga-serangga beracun itu pasti sudah disingkirkan dan dia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Shikai berbalik dan memasuki mansion. Tentu saja, ia masih menggunakan helm Pluto untuk menyelinap masuk. Letakkan semua yang ada di ruang rahasia pada tempatnya dan kirim lebih banyak orang. Ya. Ye Shikai melangkah maju perlahan dan langsung bertindak, melumpuhkan beberapa orang di depannya. Di antara mereka terdapat serangga beracun yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Chen. Meskipun Ye Shikai belum mengetahui tujuan Chen Yuxin, ia sama sekali tidak bisa menahan mereka. Ye Shikai memasukkan ribuan toples ini ke dalam cincin penyimpanan, dan matanya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Oh tidak, ada seseorang di ruang rahasia, kejar dia. Pada saat ini, para pengawal keluarga Chen juga memperhatikan gerakannya, dan semua orang segera berlari ke arahnya. Oh, tidak. Setelah Ye Shikai mendapatkan serangga beracun itu, ia segera melarikan diri ke taman belakang. Ia berusaha sekuat tenaga menghindari konfrontasi dengan para penjaga. Lagi pula, ia memiliki efek siluman helm Pluto, dan ia sangat mengenal medan rumah keluarga Chen. Ia berhasil melarikan diri dari keluarga Chen melalui taman belakang dengan mulus. Ye Shikai tidak yakin apakah Chen Yuxin ada di rumah untuk sementara waktu, tetapi melihat situasinya, seharusnya dia sudah keluar. Ye Shikai mengeluarkan ponsel cadangannya dan menelepon Ji Qian. Halo, Qian. Akhirnya kau meneleponku. Aku sudah meneleponmu berkali-kali, kenapa kau tidak menjawab? Ji Qian menghujaninya dengan serangkaian pertanyaan, membuatnya tak bisa bereaksi. Hehe, sekarang bukan saatnya menjelaskan ini. Qian, dengarkan aku tahu siapa dalang di balik membesarkanku, kata Ye Shikai cemas. Siapa itu? Itu Chen Yuxin. Ye Shikai menghela nafas. Apa? Bagaimana mungkin dia? Ji Qian terkejut, tetapi segera tenang. Mungkin dia sudah menebak hasil ini. Sulit untuk dijelaskan. Aku akan segera ke rumahmu dan kita bisa bicara langsung. Bab 1942. Ye Shikai menemukan taksi dan segera tiba di rumah keluarga Ji. Rumah keluarga Chen terletak di kawasan elit Tianjing, dan hampir mustahil menemukan taksi yang lewat di sini. Ye Shikai berlari agak jauh sebelum akhirnya menemukannya. Tidak perlu uang kembalian. Ye Shikai mengeluarkan uang $100 dan menyerahkannya, lalu langsung keluar dari mobil, tampak sangat cemas. Kamu baik-baik saja. Ji Qian sudah membawa orang untuk menyambut mereka. Ye Shikai kabur dari keluarga Chen, dan Chen Yuxin pasti akan segera tahu kabarnya. Yang terpenting, dia juga mengambil semua serangga beracun yang dibudidayakan, dan Chen Yuxin tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak apa-apa, ayo masuk dan bicara. Setelah memasuki rumah Ji, Ye Shikai merasa sedikit lebih tenang. Di sini relatif aman. Ada apa? Kemana saja kau akhir-akhir ini? Dan ada apa dengan serangga itu? Ji Qian menuangkan secangkir teh untuknya, dan serangkaian pertanyaan datang padanya. Apa? Beberapa hari. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya dan melihat tanggalnya, hanya untuk menyadari bahwa 2 hari telah berlalu sejak ia koma. Dengan kata lain, ia telah pingsan selama 2 hari. Pantas saja Ji Qian begitu cemas. Cepat ceritakan padaku apa yang terjadi. Saya menemukan wadah untuk membudidayakan serangga beracun di ruang rahasia keluarga Chen. Ada ribuan serangga, lalu saya disergap. Ye Shikai menceritakan keseluruhan ceritanya. Ji Qian terkejut dan ngeri. Keluarga Chen ternyata membudidayakan serangga beracun secara diam-diam. Ada puluhan juta serangga beracun kurang dari 100 meter dari tempat Ye Shikai tidur. Seolah-olah dia sedang tidur di atas bom waktu. Tapi, kenapa begini? Kenapa Nona Chen melakukan hal seperti itu? Ji Qian tidak mengerti. Chen Yuxin sudah menjadi kepala keluarga bangsawan dan juga sangat terkenal di Yanjing. Jika dia membudidayakan serangga beracun untuk pengobatan, itu bisa dimengerti. Namun, serangga beracun yang dibudidayakan oleh keluarga Chen adalah yang paling mematikan. Mengapa dia melakukan ini? Begitu diketahui dunia luar, dia akan menentang kehendak dunia dan akan menjadi sasaran kritik. Ji Qian tidak mengerti mengapa dia melakukan ini, dan Ye Shikai juga tidak mengerti. Mungkin, seperti yang dikatakan Ye Shikai, dia tidak pernah melihat apa yang sebenarnya dipikirkan Chen Yuxin. Di mana serangga beracun itu? Aku sudah mengeluarkan semuanya dan menaruhnya di ring penyimpanan, kata Ye Shikai. Kalau begitu, dia pasti akan datang ke pintuku. Kehadirannya di sini memang tepat. Aku ingin bertanya langsung padanya. Ye Shikai sudah bulat hatinya, tapi ia khawatir Chen Yuxin tidak akan mengaku. Aku menduga bahwa sekelompok pria berjubah hitam yang kita temui di pegunungan terpencil Jiangnan adalah anggota keluarga Chen. Ye Shikai mengajukan tebakannya. Sekarang sepertinya ini sudah pasti. Kelompok orang itu pasti dari keluarga Chen. Ini juga bisa menjelaskan mengapa kelompok itu tinggal di pegunungan Jiangnan yang dalam begitu lama tanpa diketahui oleh Chen Yaosu.
Mereka pasti satu kelompok, timpal Jiqian. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Jiqian. Saya menduga keluarga Chen juga terkait dengan proyek HST. Karena serangga George milik keluarga Chen, apa peran Chen Yuxin dalam proyek HST? Ye Shikai tiba-tiba menebak. Jika ini benar, itu akan mengerikan. Ini, jangan terlalu dipikirkan untuk saat ini. Tunggu saja penjelasannya. Ye Shikai mengangguk. Ia harus tahu apa yang ingin dilakukan Chen Yuxin. Sekarang serangga beracun itu ada di tangannya. Ia yakin Chen Yuxin akan segera datang kepadanya. Qian, aku pergi dulu, kata Ye Shikai tiba-tiba. Mengapa? Chen Yuxin pasti akan datang mencariku, atau bahkan mengirim banyak orang untuk menangkapku. Jika aku tetap di keluarga Ji, itu pasti akan merepotkanmu. Ye Shikai baru saja berdiri dan ditarik oleh Jiqian. Tunggu sebentar, kau tidak punya pengawal rahasia, dan Ghost Knight Mare juga tidak ada di sini. Kau sendirian, dan kau jelas bukan tandingan keluarga Chen. Sebaiknya kau tetap di sini. Ini keluarga Ji. Sekalipun Chen Yuxin lancang, dia tidak akan berani masuk langsung untuk mencari orang. Jiqian membujuk. Ini urusanku dan dia. Aku tidak bisa melibatkanmu, kata Ye Shikai tegas. Begitu Chen Yuxin menjadi gila, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Jika dia tetap di keluarga Ji sekarang, dia pasti akan menyusahkannya. Mau kemana kamu? Tanya Jiqian. Ayo kita pergi ke markas cabang asal. Meskipun tidak ada siapa-siapa di sana, tidak akan terjadi apa-apa di sana, kata Ye Shikai dengan tenang. Ia tidak ingin melibatkan siapapun dalam masalah ini. Lagi pula, Chen Yuxin adalah istrinya, dan Ye Shikai tidak ingin mempermasalahkannya. Baiklah, aku pergi dulu. Qian, kuharap kau bisa merahasiakan masalah ini untuk saat ini dan jangan membocorkannya kepada siapapun, kata Ye Shikai ringan. Seluruh ceritanya belum terungkap, dan dia tidak ingin orang luar mengetahuinya. Kalau tidak, jika ada yang punya motif tersembunyi memanfaatkannya dan membuat keributan besar, situasinya akan semakin memalukan. Tunggu sebentar, aku akan tinggal bersamamu. Tidak. Ye Shikai menolak dengan tegas. Jika Jiqian hadir, situasinya mungkin akan menjadi lebih rumit. Chen Yuxin sendiri sangat memusuhi Jiqian, dan membawa Jiqian bersamanya pasti akan memperburuk situasi. Tidak. Jiqian juga sangat tegas. Kamu bebas pergi kemanapun kamu mau. Aku juga bebas mau menemanimu atau tidak. Baiklah, hati-hati. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ye Shikai mengemudikan mobil dan Jiqian duduk di sebelahnya. Keduanya berkendara menuju bekas markas cabang Istana Dunia Bawah dan kuil bulan di Yanjing. Ding-aling. Pada saat ini, telepon Ye Shikai berdering. Halo. Xiao Kai, kau benar-benar berhasil lolos. Xiao Xin, kuharap kau bisa memberiku penjelasan. Ye Shikai tidak marah. Sebaliknya, nadanya sangat tenang. Marah tidak ada gunanya. Yang ia butuhkan adalah kebenaran. Kau sudah menyembunyikannya dariku begitu lama, tidakkah kau perlu memberiku penjelasan, Xiao Xin? Bahkan jika kau melakukan kesalahan, aku bisa berbagi tanggung jawab denganmu. Ye Shikai melanjutkan. Ia bukan orang yang akan melarikan diri. Jika Chen Yuxin benar-benar melakukan kesalahan, sebagai seorang suami, ia akan berbagi tanggung jawab, tetapi ia tidak bisa membiarkan Chen Yuxin melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Ayo cari tempat untuk bertemu. Ye Shikai melaporkan alamat itu kepada Chen Yuxin. Bahkan jika dia tidak memberitahunya, Chen Yuxin akan segera mengetahuinya. Mobil telah tiba di gerbang kantor cabang. Ye Shikai memarkir mobil dan menoleh ke arah Jiqian yang duduk di kursi penumpang. Qian, kamu harus kembali. Jika aku ingin kembali, aku tidak akan datang ke sini bersamamu, jawab Jiqian tegas, yang membuatnya merasa lega. Lagi pula, aku suaminya. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Ye Shikai mengungkapkan kekhawatirannya. Proyek HST tidak ada hubungannya dengan saya, tapi demi Anda, saya bersedia menjalaninya bersama. Lagi pula, saya juga ingin mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Bab 1943. Ayo masuk. Ye Shikai menggandeng tangan Jiqian dan perlahan berjalan masuk ke markas cabang. Meskipun sudah lama tidak digunakan, tempat ini tidak terlalu kotor dan tidak banyak orang yang tinggal di dekatnya, jadi tidak terlalu berisik. Setengah jam kemudian, mereka datang, kata Jiqian ke layar pengawas. Banyak mobil hitam tiba-tiba muncul di luar markas cabang. Hampir 100 orang keluar dari mobil-mobil itu. Mereka semua adalah pengawal keluarga Chen. Mereka segera mengepung seluruh markas cabang. Ye Shikai sudah menduga hal ini, tetapi dia tidak menyangka Chen Yuxin akan membuat keributan dan membawa begitu banyak orang. Xiao Kai. Chen Yuxin berjalan cepat, dan ketika dia melihat Jiqian juga ada di sana, ekspresi serius langsung muncul di wajahnya. Xiao Xin, aku butuh penjelasanmu. Ye Shikai bertanya langsung ke intinya, ada apa? Xiao Kai,
katakan padaku dulu, serangga beracun itu ada di tanganmu, kan? Tanya Chen Yuxin balik. Terus kenapa? Tanya Ye Shikai dingin. Kembalikan dulu padaku, nanti akan kuceritakan sisanya. Chen Yuxin bersikeras untuk mengambil serangga itu terlebih dahulu. Aku sudah membakarnya, kata Ye Shikai dingin. Mustahil, Xiao Kai, berhentilah membuat masalah dan kembalikan barang-barang itu kepadaku dulu, desak Chen Yuxin, tetapi nadanya masih tenang. Ia sangat ingin mendapatkan kembali serangga beracun itu, yang menunjukkan betapa pentingnya serangga beracun ini bagi keluarga Chen. Namun, di saat yang sama, Ye Shikai juga sangat jelas tentang betapa mematikannya begitu banyak serangga beracun yang penting. Benda-benda kotor ini harus dimusnahkan. Apa yang akan kau lakukan dengan mengembangbiakan begitu banyak serangga beracun? Jawab aku. Nada suara Ye Shikai tiba-tiba meninggi. Itu sebuah pertanyaan. Jika tidak direncanakan, mengapa kau mengembangbiakan begitu banyak serangga beracun yang mematikan? Katakan padaku yang sebenarnya. Xiao Kai, kembalikan serangga itu dulu. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Chen Yuxin tampak sangat manis, sambil tersenyum, tetapi Ye Shikai bisa merasakan niat membunuhnya. Saat ini, Chen Yuxin kembali menjadi dirinya yang asli. Serangga beracun dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak, dan sulit untuk dilawan. Bahkan para pembudidaya pun tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya penjelasan mengapa kalian membudidayakan begitu banyak serangga beracun yang mematikan adalah karena kalian ingin menyerang keluarga pembudidaya, kata Ji Qian tiba-tiba. Ye Shikai benar-benar khawatir kedua wanita itu akan bertengkar. Kalian tahu, kedua wanita itu selalu saling membenci, dan dengan perilaku provokatif, Ji Qian, ia benar-benar khawatir Chen Yuxin akan mengambil tindakan. Nona Ji, ini urusan saya dan dia. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, kata Chen Yuxin dingin. Benarkah? Membudidayakan serangga beracun juga urusanmu berdua, Nona Chen. Apa kau ingin melanjutkan trikmu? Lanjut Ji Qian. Jangan banyak bicara, ayo bertindak. Chen Yuxin memberi perintah, dan Sue Ming serta Feng Ling di belakangnya bergegas maju. Sasaran mereka adalah Ji Qian di belakang Ye Shikai. Hentikan semuanya. Ye Shikai mengeluarkan pedang Yuxi, dengan mudah menangkis serangan kedua wanita itu, dan melindungi Ji Qian di belakangnya. Xiao Kai, apa yang kau lakukan? Chen Yuxin tiba-tiba berdiri dan berkata, lepaskan wanita itu. Chen Yuxin, kau benar-benar keterlaluan, kata Ye Shikai dingin. Orang-orang dari keluarga Chen sudah mengepung mereka. Xiao Kai, aku beri kau satu kesempatan lagi. Serahkan semuanya, atau jangan salahkan aku. Seperti yang diduga, Chen Yuxin akhirnya akan memutuskan hubungan. Ia sudah gila. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan seperti itu. Ye Shikai menoleh dan menatap Ji Qian di belakangnya. Apakah kamu siap? Dia akan benar-benar bertindak. Orang-orang dari keluarga Chen ada di sekitar sini, kata Ye Shikai lembut. Ini sudah dipersiapkan sejak lama. Kalau aku tidak memprovokasinya, bagaimana kita bisa punya kesempatan untuk pergi? Ada jalan keluar di belakang, lari ke sana. Lakukanlah. Qian, kau masuk dulu. Ye Shikai memegang pedang Yuxi di tangannya dan melindungi Ji Qian di belakangnya. Ini markas mereka, jadi Ye Shikai sangat mengenalnya. Saat markas ini dibangun, sebuah lorong pelarian ditinggalkan di sini, tetapi Chen Yuxin mungkin tidak mengetahuinya. Tangkap mereka. Ya. Sue Ming dan Feng Ling sama-sama ahli dalam kultivasi, dan Ji Qian jelas bukan tandingan mereka. Ye Shikai khawatir Sue Ming akan terluka, jadi ia menahan mereka di belakangnya. Ye Shikai bertarung 1 lawan 2, dan para pengawal keluarga Chen yang tersisa juga bergegas maju. Ye Shikai dan Ji Qian menyelinap ke sebuah ruangan, yang sangat sempit dan keluarga Chen tidak bisa menyebar. Ayo pergi. Ji Qian membuka jalan rahasia itu dan mereka berdua langsung masuk. Ada juga sepeda motor di dalamnya, yang memudahkan untuk berkendara di lorong sempit itu. Cepat masuk. Ye Shikai naik ke sepeda motor dan Ji Qian duduk di belakang. Pegang pinggangku, kata Ye Shikai, menyalakan motornya, dan bergegas keluar. Di ujung lain lorong pelarian terdapat tempat parkir bawah tanah. Ye Shikai dan Ji Qian berhasil meninggalkan pangkalan dan lolos dari kejaran keluarga Chen. Baru saja benar-benar berbahaya. Ye Shikai menghela napas. Lagi pula, dia suami Chen Yuxin. Feng Ling dan Sue Ming tidak akan menyakitinya, tapi mereka akan membunuh Ji Qian. Qian, kau harus segera kembali ke rumah Ji. Ada orang-orang yang melindungimu di rumah, dan Chen Yuxin tidak bisa berbuat apa-apa padamu, saran Ye Shikai. Apa yang terjadi hari ini sudah cukup untuk menunjukkan niat membunuh Chen Yuxin terhadap Ji Qian. Baiklah, aku akan tinggal dan menemanimu, kata Ji Qian ringan. Tapi, ini terlalu berbahaya. Tidak, lihat. Ji Qian menunjuk ke belakang, dan Ye Shikai kemudian menyadari bahwa ada beberapa mobil yang mengelilingi mereka. Hati-hati. Jangan khawatir,
mereka dari keluarga Jiku, kata Ji Qian ringan. Pada saat ini, banyak prajurit Baiwu turun dari mobil dan menghampiri Ji Qian. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Pemimpinnya adalah Chen Ligong. Kapan kau memanggil bantuan? Tanya Ye Shikai. Karena Chen Yuxin berani bertindak, tentu saja aku mengambil tindakan pencegahan. Tentara Baiwu adalah pasukan elit keluarga Jiku, dan mereka secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi anggota langsung keluarga Ji. Tentu saja mereka akan datang, jelas Ji Qian. Aku sangat takut. Ye Shikai menghela napas, karena pasukan kabut putih ada di sini, sebaiknya kau kembali bersama mereka. Tidak, Ji Qian menolak dengan tegas. Aku meminta mereka datang agar aku bisa membantumu menangani Chen Yuxin. Tuan Ye, Nona, ini bukan tempat untuk bicara. Kita cari tempat yang aman dulu untuk membicarakannya, saran Chen Ligong. Baiklah, kita pergi dulu. Ye Shikai naik ke mobil keluarga Ji dan tak kuasa menahan diri untuk berpikir keras. Apakah ini perpisahan total dengan Chen Yuxin? Tapi dia masih belum tahu motif Chen Yuxin melakukan ini. Sekarang setelah dia pergi membawa serangga itu, apa yang akan dilakukan Chen Yuxin selanjutnya? Sesuai dengan instruksi wanita muda itu, aku telah menemukan rumah aman. Bab 1944. Chen Ligong sangat efisien dan dengan cepat menemukan rumah aman yang dijaga ketat oleh penjaga keluarga Ji, baik di dalam maupun di luar. Yang terpenting, Chen Yuxin tidak akan tahu tentang tempat ini. Akhirnya kami lolos hari ini, tapi kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ye Shikai menghela napas. Chen Yuxin telah benar-benar memutuskan hubungan dengannya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ye Shikai tiba-tiba teringat anak itu, tetapi bagaimanapun juga, Chen Yuxin adalah ibu dari anak itu, dan dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang berbahaya pada anak itu. Sekarang, serangga beracun di tanganmu itulah yang paling dipedulikan Chen Yuxin. Selama serangga beracun itu masih di tangan kita, bahkan jika dia bertindak, dia tidak akan bertindak terlalu jauh. Lagi pula, aku yakin dia tidak akan menyakitimu, Ji Qian menghibur. Qian, inilah yang paling kukhawatirkan. Dia tidak akan menyakitiku, jadi dia pasti akan menyakitimu dan keluarga Ji. Jika kau terlibat karena ini, aku tidak mau melihatnya. Baik dari sudut pandang pribadi maupun keluarga, terdapat konflik besar antara keluarga Chen dan keluarga Ji. Jika Chen Yuxin memiliki daftar orang yang paling ingin ia bunuh, Ji Qian mungkin yang pertama. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu ayah. Keluarga akan mengambil tindakan pencegahan. Selain itu, keluarga Zheng di Donghai dan keluarga Li di Chang'an adalah sekutu keluarga, dan mereka juga akan memberikan dukungan. Lagi pula, keluarga Ji adalah keluarga besar di Yanjing, dan mereka sudah melakukan persiapan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia coba lakukan dan mengapa dia membutuhkan begitu banyak serangga beracun. Ye Shikai merasa sedikit kewalahan. Dia masih belum mengerti apa yang dipikirkan Chen Yuxin. Mereka sudah menikah begitu lama dan bahkan punya anak, jadi mengapa dia masih menyembunyikan beberapa hal dari Ye Shikai? Dia tidak mau memberitahumu. Kemungkinan besar, kamu akan keberatan, jadi dia memutuskan untuk merahasiakannya darimu, kata Ji Qian ringan. Kau benar. Ye Shikai mengangguk. Memang benar. Jika dia tahu keluarga Chen membudidayakan serangga beracun, dia pasti tidak akan setuju. Dia bahkan akan mengancam Chen Yuxin, karena menurutnya itu bukan hal yang baik. Membudidayakan begitu banyak serangga beracun pasti memiliki tujuan yang lebih besar, dan Ye Shikai menentang semua pembunuhan yang tidak beralasan. Jika Gu pemakan hati dan Gu racun merah juga berasal dari keluarga Chen, maka kematian Tian Jing juga ada hubungannya dengan dia. Ye Shikai menghela napas. Sekarang tampaknya Chen Yuxin lah yang memutuskan untuk membunuh Tian Jing. Ia tidak menyangka Tian Jing akan melakukan hal ini. Apakah menurutmu proyek HST ada hubungannya dengan dia? Tanya Ji Qian tiba-tiba. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. George memang punya serangga beracun, tapi bukan berarti Chen Yuxin dalam proyek HST. Mungkin dia memanfaatkan koneksinya. Singkatnya, menghindarinya sekarang bukanlah ide yang bagus. Aku masih harus mencari kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Baiklah, kalau begitu aku juga akan pergi. Malam. Nona, sesuatu yang besar telah terjadi. Chen Ligong tiba-tiba bergegas masuk. Ia yang selalu tenang, menunjukkan ekspresi panik untuk pertama kalinya. Ada apa? Sang Patriark. Sang Patriark tiba-tiba jatuh sakit dan sedang sekarat. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Qian tiba-tiba berdiri dari sofa ketika mendengar berita itu. Ayah selalu sehat. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Ji Qian. Aku tidak tahu. Nona, tolong cepat pulang. Cepat, siapkan mobilnya. Emosi Ji Qian tak terkendali. Ye Shikai juga terkejut. Ji Tao bukan orang biasa. Bagaimana mungkin seorang kultivator tiba-tiba jatuh sakit dan bahkan sakit parah?
Ye Shikai tidak percaya. Ia teringat seseorang, yaitu Chen Yuxin. Tidak peduli apa, kau harus kembali dulu. Aku akan pergi bersamamu, bujuk Ye Shikai. Bagus. Sepanjang perjalanan, Ye Shikai telah mengemudi dengan kecepatan tertinggi, tetapi Jiqian masih menderita setiap hari. Ia menerima berita itu secara tiba-tiba dan jelas tidak siap secara mental. Kecemasan, keterkejutan, ketakutan, dan kekhawatiran memenuhi hatinya. 20 menit kemudian, kita sudah sampai. Semua orang keluar dari mobil dengan tergesa-gesa dan bergegas masuk ke rumah Ji. Penatua Chen, Anda tidak boleh masuk. Begitu semua orang sampai di pintu, mereka dihentikan oleh beberapa penjaga. Beraninya kau. Apa kau tidak lihat kalau nona muda itu ada di sini? Teriak Chen Ligong, siapa kalian semua? Ini, minggir. Jiqian tak kuasa lagi menahan amarah di hatinya. Ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan langsung memukul mundur beberapa penjaga. Ayo masuk cepat. Penatua Chen, siapakah para penjaga di gerbang itu? Mengapa mereka berani menghentikan kita? Tanya Ye Shikai penasaran. Secara logika, para penjaga ini pasti mengenal Chen Ligong dan Jiqian. Karena mereka tahu identitas mereka, mengapa mereka berani menghentikan mereka? Pasti ada seseorang di balik semua ini. Seharusnya orang-orang Ji Feng, jelas Chen Ligong, dia satu-satunya yang belum kulihat. Lagi pula, dia satu-satunya yang mungkin bisa menggantikan penjaga di gerbang. Ledakan. Jiqian tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka. Ji Feng, Ji Yu, dan banyak anggota keluarga Ji lainnya berkumpul di ruangan itu. Suasana tampak sangat muram. Ji Tao terbaring di tempat tidur di tengah bangsal. Kakak. Ji Yu bergegas menghampiri sambil menangis. Penyakit Ji Tao yang tiba-tiba merupakan pukulan berat bagi keluarga Ji. Ji Yu belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya dan menangis terseduh-seduh. Jangan khawatir. Jiqian menghiburnya dan berjalan ke samping tempat tidur. Qianer, ayah. Jiqian tak kuasa menahan air matanya saat melihat Ji Tao sekarat, air matanya tiba-tiba jatuh. Apa yang terjadi? Tanya Jiqian. Untuk menjawab nona, kepala keluarga tiba-tiba jatuh sakit dan tanda-tanda vitalnya menurun drastis. Kami sudah memeriksanya beberapa kali tetapi tidak menemukan gejala apapun, jawab dokter. Bagaimana denganmu? Jiqian berbalik dan menatap para tetua keluarga di sebelahnya. Para tetua, kalian juga belum menemukan alasannya, tanya Jiqian. Nona, kami rasa kami sudah tahu, tetapi gejala-gejala yang dialami Patriark tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Kami juga sudah memeriksa dan Patriark tidak keracunan. Sekalipun ia minum pil detoksifikasi, itu tidak ada gunanya. Saat ini, kami hanya bisa menggunakan kekuatan internal kami untuk melindungi energi dan darah Patriark. Ini rumah keluarga Ji, orang luar silakan pergi. Saat itu, Ji Feng menghampiri Ye Shikai dan berkata dengan nada dingin. Tentu saja ia tahu siapa Ji Feng, seorang penjahat, tetapi ia berencana untuk menjadi kepala keluarga. Jika bukan karena situasi yang tidak tepat, Ye Shikai benar-benar ingin meninju wajahnya. Paman San, aku yang membawanya ke sini. Ada pertanyaan. Tanya Jiqian dingin. Keponakanku, meskipun dia temanmu, situasi saat ini sangat sulit dan aku harap kamu bisa mengatasinya. Bab 1945. Paman San, apa maksudmu? Meskipun ayah sakit parah sekarang, masih belum ada hasil. Apakah kau mengatakan ini untuk mengutuk ayah? Jiqian sedang sangat labil secara emosional sekarang, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang paman San-nya yang selalu ingin menjadi kepala keluarga. Dia mengenal Ji Feng dengan sangat baik. Dia adalah penjahat. Dia mengganti penjaga di pintu tadi untuk mencegah Jiqian dan yang lainnya pulang, yang cukup untuk menunjukkan tujuannya. Sekarang Ji Tao tiba-tiba sakit kritis, tentu saja dia harus mulai bertindak. Tentu saja bukan itu maksudku. Ada perbedaan antara orang dalam dan orang luar. Tuan Ye adalah orang luar. Ini momen penting bagi keluarga. Dia seharusnya tidak ada di sini. Ya, Nona, dia seharusnya tidak ada di sini. Tuan ketiga benar. Beberapa tetua di dekatnya bergema, Ye Shikai melirik dingin, memperlihatkan ledakan niat membunuh, tetapi dengan cepat menyembunyikannya. Kalau begitu, aku akan menunggu di luar. Ye Shikai mengendurkan tangannya yang terkepal, berkata ringan, lalu berjalan keluar pintu. 10 menit kemudian, Jiqian juga bergegas keluar. Alasan Ye Shikai keluar adalah karena Ji Tao sakit parah dan tidak bisa berkelahi di rumah Ji, tetapi bukan berarti ia berkompromi dengan Ji Feng. Meskipun Jiqian bukan istrinya, ia juga orang penting di hatinya. Ia juga akan melindungi barang-barang Jiqian, dan ia tidak keberatan mengambil tindakan jika ada yang berani merebutnya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar senior Ji? Tanya Ye Shikai. Situasinya sangat buruk. Beberapa tetua telah menggunakan energi internal mereka untuk melindungi meridian jantungnya, tetapi kita tidak tahu berapa lama ini akan bertahan,
kata Jiqian lemah, dan wajahnya menjadi jauh lebih pucat, seolah-olah dia sudah lama tidak beristirahat. Ye Shikai memeluknya, tidak peduli bahwa ini terjadi di keluarga Ji. Dia belum pernah melihat Jiqian begitu lesu dan lesu seperti sekarang. Dia sangat membutuhkan penghiburan sekarang. Jangan khawatir, aku akan selalu membantumu, bisik Ye Shikai di telinganya. Keduanya terus berpelukan. Kondisi Ji Tao telah stabil. Meskipun penyebabnya belum diketahui, dengan kemauan keluarga Ji dan kekuatan batin Ji Tao sendiri, setidaknya nyawanya kini terbebas dari bahaya. Di ruang rapat, Jiqian memanggil semua tetua, termasuk Chen Ligong. Meskipun tidak ada yang berbicara, semua orang bisa melihat bahwa Ji Tao dalam bahaya. Setelah Ji Tao meninggal, keluarga akan kehilangan pemimpin. Jiqian adalah putri tertua dan seharusnya mewarisi posisi kepala keluarga, tetapi Ji Feng pasti tidak akan setuju begitu saja. Keluarga telah terpecah menjadi dua kubu. Bahkan jika tidak ada yang berbicara, semua orang bisa melihatnya. Namun, karena Ji Tao belum meninggal, mereka tidak dapat mengambil tindakan. Tentu saja, Jiqian juga harus memenangkan hati orang-orang yang mendukungnya, seperti sekelompok tetua yang dipimpin oleh Chen Ligong. Kebanyakan dari mereka adalah para tetua, keluarga Ji yang selalu mengikuti Ji Tao untuk membangun kerajaan. Mereka memiliki status tinggi dalam keluarga dan memiliki banyak pengaruh, serta cukup setia kepada Ji Tao. Kini setelah Ji Tao sakit parah, mereka tentu saja memilih untuk membantu Jiqian. Hal ini wajar, dan mungkin inilah hal terpenting yang ditinggalkan Ji Tao untuk Jiqian. Dengan dukungan para tetua ini, setidaknya statusnya dalam keluarga dapat terjamin. Kebanyakan orang yang mendukung Ji Feng adalah para kultivator yang kemudian bergabung dengan keluarga Ji. Ada banyak cara untuk memenangkan hati mereka. Ji Feng memang penjahat dan memang ahli dalam hal semacam ini, tetapi orang-orang ini tidak menakutkan. Satu-satunya hal yang membuat Jiqian waspada adalah kekuatan eksternal di balik Ji Feng. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, saya khawatir keluarga Chen dan keluarga Wang akan memilih untuk membantu Ji Feng. Jiqian adalah orang yang luar biasa. Jika dia mewarisi keluarga Ji, maka keluarga Chen dan keluarga Wang akan menghadapi tantangan berat. Sebaliknya, jika mereka mendukung Ji Feng, itu sama saja dengan membiarkan boneka mengendalikan keluarga Ji. Beberapa keluarga besar di luar akan perlahan-lahan terkikis dan akhirnya memecah belah seluruh keluarga Ji. Kondisi tuannya sangat berbahaya. Dia bisa mati kapan saja. Tugas paling mendesak adalah menemukan akar penyebab penyakit kritis sang patriark. Kami sudah memeriksanya, dan semua dokter ternama juga sudah memeriksanya. Penyebab penyakit kritis sang patriark bukanlah penyakit atau racun. Itu Gu, Ye Shikai tiba-tiba berkata, suaranya tidak keras, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang, dan semua orang mengalihkan pandangan mereka ke orang luar ini. Apa katamu? Tanya Jiqian bersemangat. Kalau tidak salah, seharusnya itu cacing Gu. Ye Shikai berkata dengan tegas, penyakit senior Ji tidak menunjukkan gejala apapun, dan tidak ada lesi yang ditemukan. Kurasa dia terinfeksi cacing Gu. Tuan Ye, ini hanya tebakan Anda. Anda harus bertanggung jawab atas ucapan Anda. Kita tidak bisa menilai penyakit kepala keluarga hanya berdasarkan tebakan. Ada satu hal lagi. Tuan Ye, Anda mengatakan bahwa sang patriark terinfeksi cacing Gu. Tapi di seluruh Yanjing, siapa yang memiliki cacing Gu sekuat itu, kecuali sekte Gu Yuncheng terlibat? Ya, aku benar-benar tidak punya bukti. Ye Shikai melambaikan tangannya. Dia benar-benar tidak punya bukti. Lagi pula, dia bukan orang yang ahli dalam seni meracuni serangga, apalagi berwenang seperti Wuyan. Apa yang dia katakan memang tidak kredibel, tetapi dia sangat yakin bahwa dengan kemampuan Ji Tao dan latar belakang keluarga Ji, itu bukanlah penyakit atau racun, dan satu-satunya penjelasan adalah keracunan. Selain itu, Ye Shikai curiga bahwa ini direncanakan oleh Chen Yuxin. Di Yanjing, dia memiliki kemampuan dan motif untuk melakukan ini pada keluarga Ji. Ye Shikai telah memikirkannya. Dari sudut pandang pribadi, Jiqian adalah orang yang paling dibenci Chen Yuxin. Dari sudut pandang keluarga, keberadaan keluarga Ji juga memengaruhi perkembangan keluarga Chen. Dia tahu bahwa Chen Yuxin akan mengambil tindakan terhadap keluarga Ji, tetapi dia tidak menyangka akan secepat dan sekejam ini. Sekarang senior Ji sedang sakit kritis, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya telah meminta pemimpin sekte Gu, Wuyan, dan Dr. Jenius Dugu Tianke untuk segera pergi ke keluarga Ji. Saya yakin ketika mereka tiba, mereka akan dapat menemukan penyebab penyakit mendadak senior Ji. Dia benar. Pada saat ini, Jiqian berdiri dan menyatakan dukungannya kepada Ye Shikai di depan umum, dan semua orang tidak bisa berkata apa-apa. Penatua Chen, kau harus mengatur orang-orang dan memastikan keselamatan ayahku, terutama di hari-hari terakhir. Semua orang yang diatur oleh paman ketigaku harus diganti, perintah Jiqian. Baik, Nona, saya akan segera mengaturnya. Juga,
Rahasiakan berita tentang penyakit serius ayahku dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Ya, di halaman. Qian, jangan terlalu tertekan akhir-akhir ini. Aku yakin Senior Ji akan baik-baik saja. Ye Shikai menaruh harapannya pada Wu Yan dan Du Gutianke. Yang satu ahli dalam serangga beracun dan ilmu sihir, dan yang satunya lagi adalah seorang tabib ajaib. Ketika mereka mendengar kabar itu, mereka tidak banyak bicara dan langsung setuju. Jangan khawatir, aku tidak akan mudah pingsan, tapi 2 hari ini sangat penting dan aku harus mengawasinya. Ji Qian mengangguk sebagai jawaban. Qian, aku curiga. Aku curiga Xiao Xin yang melakukannya, kata Ye Shikai tiba-tiba. Bersambung,